Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi dan shalom. Senang berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Bersama, edisi Sabtu 16 Oktober 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Mari bersama kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan yang Maha Kasih. Kami bersyukur pada pagi ini Engkau melayakkan kami menikmati hari baru. Pada kesempatan saat ini kami rindu untuk membaca firman Allah akan menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kami hari ini. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, membuka pikiran-pikiran kami, sehingga firman Allah dapat kami mengerti dan memahami dengan baik dan dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Ya Bapa, berfirmanlah, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nats kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Amin. Siapa yang terbesar? Mindaratu mandu madawan. Tema kita hari ini. Menjadi orang yang dianggap besar atau paling berkuasa atau paling hebat seringkali diperebutkan oleh banyak orang. Sering orang berebut siapa yang akan menjadi paling besar di dalam kampung, paling besar di dalam jemaat, paling besar dalam pemerintahan, paling besar dalam keluarga. Hal tersebut karena bagi sebagian orang, eksistensi atau pengakuan diri adalah kebutuhan yang harus didapatkan, mau dianggap paling besar.
Hal tersebut terjadi pula kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bukan saja meributkan siapa yang terbesar. Menjadi yang terbesar itu bukan yang perlu diperebutkan, tetapi yang penting dilakukan adalah melayani seorang akan yang lain. Bagaimana mereka selalu setia mengikut Tuhan sekalipun menderita. Tuhan sendiri yang akan menentukan tempat yang layak bagi mereka. Demikian pula kepada kita semua. Kita tidak perlu sibuk memperebutkan jabatan, pangkat, status sosial, pengakuan bahwa kita yang paling hebat, paling kaya, paling pintar, paling sukses, paling dihormati, paling baik, paling layak, dan paling besar dari yang lainnya. Yang perlu terus dilakukan ialah melayani dengan sepenuh hati, dengan berbagai tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kita semua menggunakannya untuk melayani. Percayalah, Tuhan menyediakan kita tempat yang layak. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan Allah. Kau luar biasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami lewat firman-Mu saat ini. Mengajarkan banyak hal tentang hidup ini, tentang menjalani hidup. Kami mampu bertanggung jawab setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami pakai melayani. Menjauhkan dari hal-hal yang seringkali memperebutkan siapa yang terbesar, siapa yang paling dalam hidup ini. Tetapi justru firman-Mu mengajar kami untuk makin rendah hati, makin mampu untuk melayani satu dengan yang lain. Hanya Allah yang besar di tengah-tengah hidup kami. Tuntun dan berkati kami hari ini menjalani hidup, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan aktivitas. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Pelayanan-pelayanan hari ini Tuhan berkati. Bahkan jemaat-Mu mungkin ada yang sakit, sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang mengalami pergumulan-pergumulan, teguhkan iman mereka. Orang tua kami menikmati hari-hari tua, berkati. Saudara-saudara kami yang berjuang dalam pendidikan, berjuang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Bahkan yang berulang tahun hari ini, sempurnakan syukur mereka. Berkati yang menikmati keberhasilan, sempurnakan syukur anak-anak-Mu. Berkati pemerintah kami hari ini, ditambahkan hikmat, mengayomi dan memimpin kami, membawa kami pada kehidupan yang sejahtera, masyarakat yang sejahtera, tentram dan nyaman. Dan bangsa ini di dalamnya ditegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, berkatilah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.